Kita semua pasti sering dengar atau bahkan ngalamin sendiri. Ada jalan rusak di desa yang nggak dibenerin bertahun-tahun, bantuan pemerintah yang rasanya kok salah sasaran, atau program pembangunan yang entah kenapa mandek di tengah jalan. Nah, kalau udah begini biasanya jari kita langsung nunjuk ke siapa? Ya pasti kepala desa dan perangkatnya. Tapi coba deh kita berhenti sejenak dan bertanya, apa iya ini semua murni salah pemerintah desa? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih besar, sebuah sistem yang rumit, yang bermain di balik layar? Oke, pegangan. Ada fakta yang cukup mengejutkan nih. Ternyata 70% konflik soal program dan anggaran di desa itu penyebabnya bukan karena desa salah kelola, bukan. Tapi karena adanya tumpang tindih kewenangan. Antara siapa? Ya antara desa, pemerintah kabupaten, sampai ke provinsi. Artinya, desa itu seringkali cuma jadi ujung tombak yang harus bertanggung jawab untuk masalah yang sejujurnya di luar kendali mereka. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bedah masalah ini satu persatu. Kita mulai dari kenapa kemarahan warga sering salah alamat, terus kita lihat contoh-contoh kasusnya yang paling umum kayak jalan rusak dan program titipan. Dari situ, kita akan bongkar akar masalahnya sampai akhirnya kita coba cari, apa sih solusinya? Oke, kita masuk ke bagian pertama, salah sasaran kemarahan warga. Ini dia inti masalahnya, di mana desa sering banget diposisikan sebagai kambing hitam untuk kegagalan sebuah sistem yang jauh lebih besar dari mereka. Sekarang, kita lihat contoh yang paling gampang ditemui, paling klasik, dan mungkin paling sering bikin kita semua emosi, jalan rusak. Ini adalah dilema yang hampir dihadapi semua desa di Indonesia. Coba bayangin skenarionya. Ada jalan rusak parah, letaknya persis di tengah desa kita. Warga udah ngeluh tiap hari. Secara fisik itu jalan desa, tapi secara hukum statusnya adalah jalan kabupaten. Nah, disinilah masalah peliknya dimulai. Pemerintah desa itu tangannya terikat. Mereka dilarang pakai dana desa untuk perbaiki jalan itu. Kalau nekat, bisa jadi temuan BPK. Di sisi lain, Pemkab seringnya lambat banget buat turun tangan. Hasilnya, warga marah, tapi marahnya ke siapa? Ke kepala desa. Kepercayaan publik ke pemerintah desa anjlok, padahal akar masalahnya ada di kewenangan tingkat atas. Desa lagi-lagi jadi korbannya. Gak cuma soal jalan. Ada lagi nih kasus lain yang polanya mirip. Program dari atas yang justru jadi beban buat yang di bawah. Kita ambil contoh soal bantuan ternak dari provinsi. Skenarionya begini, tiba-tiba ada program dari provinsi, bantuan ternak untuk desa. Kelihatannya bagus kan di berita, Provinsi Peduli Petani. Tapi penyataannya di lapangan, yang datang itu cuma ternaknya doang. Gak ada anggaran buat kandang, pakan, apalagi pendampingan teknis. Desa ada di posisi serba salah. Kalau nolak, bisa dicap nggak kooperatif. Kalau diterima, desa harus putar otak cari dana buat semua biaya pendukungnya. Gampang ditebak, karena persiapan seadanya, programnya seringkali gagal. Ternaknya nggak keurus atau malah mati. Terus siapa yang disalahin? Ya desa lagi. Dianggap nggak becus ngelola. Nama baik desa rusak, sementara di laporan provinsi, programnya sukses karena bantuan telah disalurkan. Masalahnya nggak berhenti di program fisik aja, tapi nusuk sampai ke jantungnya otonomi desa itu sendiri, yaitu proses perencanaan. Ini momen di mana rencana yang dibuat desa jadi nggak sesuai lagi sama kebutuhan warganya. Kalau idealnya sih prosesnya tuh begini, mulai dari bawah. Ada musyawarah warga, digali apa sih yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Terus dituangkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes. Kalau udah jadi, baru deh diimplementasikan. Demokratis banget kan? Tapi kenyataannya seringkali jauh panggang dari api. RKPDes yang sudah capek-capek disusun dari bawah itu, pas dibawa ke atas sering diminta direvisi sama kabupaten. Alasannya, biar selaras dengan prioritas kabupaten. Ujung-ujungnya, program yang benar-benar dibutuhkan warga, misalnya perbaikan irigasi, bisa dicoret. Gantinya apa? Program titipan, kayak pelatihan A, sosialisasi B, yang mungkin nggak relevan sama sekali. Disinilah otonomi desa buat merencanakan masa depannya sendiri, pelan-pelan digerogoti. Dan intervensinya bisa lebih parah lagi. Contohnya program Padat Karya Tunai Desa, atau PKTD. Ini kan program yang jelas-jelas dananya dari dana desa, tujuannya buat kasih pekerjaan tunai ke warga miskin di desa. Bahkan program semacam ini pun seringkali dipaksa buat ikut agenda dan skema dari provinsi atau kabupaten. Ini jelas bikin pusing administrasi di desa. Oke, setelah lihat beberapa contoh kasus tadi, sekarang waktunya kita mundur sedikit. Kita zoom out buat lihat gambaran besarnya. Kita akan coba bongkar akar masalah yang sesungguhnya dengan melihat pola sebab akibat yang terjadi berulang-ulang.
Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Di sebelah kiri kita lihat sebab-sebab utamanya. Ada regulasi yang nggak nyambung, ada kebiasaan kabupaten dan provinsi nitip program demi pencitraan, ada posisi desa yang lemah jadi nggak berani nolak, dan ada juga publik yang nggak paham soal batas kewenangan ini. Terus akibatnya apa? Kita lihat di kolom kanan. Desa selalu jadi pihak yang disalahkan. Anggaran desa habis buat program titipan yang bukan prioritas. Kepala desa jadi was-was karena rentan kena temuan audit. Dan yang paling parah, konflik antara warga dan pemerintah desanya sendiri makin menjadi-jadi. Jadi, ini penting banget buat kita sadari. Masalah ini bukan sekedar salah ketik di peraturan atau problem teknis administrasi biasa. Ini adalah cerminan dari relasi kekuasaan yang timpang dalam struktur pemerintahan kita. Yuk kita bedah akar politiknya. Kenapa sih pola ini terus ada? Pertama, simpelnya desa itu unit pemerintahan paling bawah, paling kecil, jadi paling gampang ditekan. Kedua, kita nggak bisa naif. Kabupaten dan provinsi itu punya kepentingan politik, punya target program, dan butuh pencitraan. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, kewenangan yang sengaja dibuat abu-abu atau nggak jelas, itu justru mempermudah pemerintah di atas untuk mengendalikan desa. Nah, setelah kita paham betapa rumit dan dalamnya masalah ini, pertanyaannya, apa solusinya? Karena masalahnya struktural, ya solusinya harus struktural juga. Prinsipnya satu, kewenangan yang jelas akan membuat desa jadi berdaya. Dan ini dia, poin paling penting dari semua pembahasan kita. Kalau kita semua benar-benar pengen lihat desa maju dan mandiri, nambahin anggaran aja itu nggak akan pernah cukup. Solusi yang paling fundamental adalah mempertegas batas kewenangan, memastikan semua aturan dari pusat sampai daerah itu sinkron, nggak tumpang tindih lagi. Karena kalau kejelasan kewenangan ini nggak ada, mau ada kebijakan baru sebagus apapun atau dana ditambah sebesar apapun, ujung-ujungnya akan sama. Desa akan terus-menerus disalahkan, sementara akar masalah yang sebenarnya, yaitu kekaburan wewenang dan relasi kuasa yang timpang ini, nggak akan pernah benar-benar tersentuh.